Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Seperti biasa, coba diaktifkan dulu kameranya. Nah, kalau begini terlihat semuanya kan? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan doa. Doa akan dipimpin oleh salah satu di antara kalian. Silahkan, Imelda. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, doa disilakan. Doa selesai. Terima kasih, Imelda. Ya, saya akan mengecek kehadiran kalian. Kembali, ini masih ada 15, berarti masih ada kurang lagi sekitar 1 orang ya. Seperti biasa, rambu-rambu kegiatan kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, jika ingin bertanya atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau hal-hal yang mendesak, silahkan angkat tangan. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke, saya lanjutkan. Seperti biasa, saya akan mengingatkan kembali, jangan lupa untuk mencuci tangan. Kemudian, saya akan menyampaikan kembali kata-kata mutiara untuk kalian, sebagai motivasi kalian dalam belajar. Di sini kata-katanya adalah ilmu yang sejati itu seperti barang berharga lainnya. Tidak bisa diperoleh dengan mudah. Ia harus diusahakan, dipelajari, dipikirkan, dan lebih dari itu harus disertai dengan doa. Makanya di setiap pembelajaran itu dimulai dengan doa. Nah, pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang aliran fluida, debit, dan asas kontinuitas. Sekarang saya ingin bertanya. Ada 3 jenis aliran fluida. Apa sajakah itu? Siapakah yang ingin? Oh iya, silahkan Nabila. Aliran fluida ada 3, yaitu aliran laminar, transisi, dan turbulen. Oke, debit itu apa sih? Siapa yang ingin menjawab? Ya, silahkan Irma. Debit air adalah kecepatan aliran zat cair melalui jarak penentang persatuan waktu. Oke. Kemudian yang ketiga, apa sih hubungan debit dan asas kontinuitas itu? Silahkan Intan. Hubungan antara asas kontinuitas dengan debit adalah asas kontinuitas sebagai pernyataan yang menyatakan bahwa nilai fluida adalah tetap. Luar biasa. Yang lainnya juga ya. Sedangkan untuk tujuan kita pada hari ini, yaitu yang pertama adalah kalian memahami konsep awal asas Bernoulli. Kemudian yang kedua adalah menganalisis besaran-besaran pada asas Bernoulli. Tes kemampuan awal ini akan saya bagikan linknya di grup. Selamat bertemu di grup. Sekarang bergabung di grupnya masing-masing ya. Kalian boleh mencari referensi dari mana saja ya.
Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai pengisian LKPD, silahkan di chat di grup ini ya. Jangan lupa klik finish ketika kalian sudah selesai mengerjakan LKPD agar LKPD-nya dapat tersimpan. Baik, kita mulai saja ya, karena sepertinya sudah bergabung semuanya. Kita masuk ke presentasi. Presentasi di sini saya tawarkan dulu kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil diskusinya, silahkan angkat tangan. Kelompok 2. Baik, jadi hasil yang di tabel untuk tabel nomor 1, V1-nya yaitu 5,0, V2-nya 2,0, tekanan P1 yaitu 116,353 dan P2-nya 116,156. Untuk tabel nomor 2, V1-nya 2,2, V2-nya 2,4, P1 130,098 dan P2-nya 116,254. Silakan dilanjutkan untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan nomor 1, jelaskan pengaruh kecepatan terhadap tekanan pada percobaan yang kalian lakukan. Yang kami dapatkan adalah kecepatan terhadap tekanan memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Seperti tadi, jika tekanannya lebih besar, maka kecepatannya akan semakin kecil, dan jika tekanannya semakin kecil, maka kecepatannya akan semakin besar. Silahkan kelompok 1 jika ada yang mau ditanggapi dari kelompok 2. Sekarang silahkan kelompok 3 kalau ada tanggapan. Oh ya, seperti itu. Jika tidak ada perbedaan di antara kelompok 1 dan kelompok 3 atas presentasi dari kelompok 2, maka ini akan saya lanjutkan. Tapi sebelum saya lanjutkan, kita berikan aplaus dulu untuk ketiga kelompok ini. Hari ini kita akan mempelajari atau kita akan memasuki kegiatan pembelajaran 2, yaitu tentang asas Bernoulli. Nah, sekarang saya akan menjelaskan video. Ini akan menjelaskan tentang asas Bernoulli. Silahkan diperhatikan dan disimak. Ini adalah bentuk percobaan kalian tadi, di mana asas Bernoulli itu dipengaruhi oleh tekanan, kemudian kecepatan, ketinggian, serta luas penampang. Nah, ini adalah Bernoulli, penemunya. Asas Bernoulli itu sendiri memiliki rumus P ditambah 1/2 rho V pangkat 2 ditambah rho GH, di mana P itu adalah tekanan, kemudian rho di situ adalah massa jenis zat cairnya, kemudian V-nya adalah kecepatan, kemudian di situ ada rho lagi, rho di situ adalah massa jenis cairan yang sama, kemudian di situ ada G, G itu adalah percepatan gravitasi, kemudian H di situ adalah ketinggian dalam kehidupan. Nah, pada pesawat ada yang disebut dengan tabung pitot. Nah, itu di pesawat. Itu juga penerapan asas Bernoulli. Kemudian yang ini yaitu venturimeter. Ini adalah penerapan asas Bernoulli yang akan kita pelajari pada pertemuan minggu depan. Jadi, kalian menggunakan rumus ini tadi. Ini seharusnya ada V pangkat 2 di sini ya.
Kemudian ini semuanya berlaku dengan ketentuan atau syarat-syarat sebagai berikut. Pertama adalah fluidanya tidak dapat dimampatkan. Kemudian yang kedua, fluidanya tidak memiliki viskositas. Kemudian yang ketiga, aliran fluidanya tetap. Kemudian yang keempat, aliran fluidanya berjenis laminar, artinya tidak membentuk pusaran. Kemudian yang kelima, tidak ada energi yang hilang akibat gesekan antara fluida dan dinding. Kemudian yang keenam, tidak ada transfer energi kalor. Nah, kesimpulan ini sebelum saya sendiri yang menyimpulkan, maka saya minta untuk 3 kelompok untuk menyampaikan kesimpulannya masing-masing. Silahkan kelompok 2 untuk menyampaikan kesimpulan dari kelompoknya. Jadi dari hasil percobaan dan pengamatan kelompok 2, kami menemukan tekanan berbanding terbalik dengan kecepatan, serta kecepatan akan lebih cepat jika air mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, dan begitu pula sebaliknya. Nah, sekarang coba kita lanjutkan ke kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk menyampaikan kesimpulannya. Menurut kami, tekanan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ketinggian, luas, dan kecepatan. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 sampai dengan kelompok 3. Kita berikan aplaus dulu untuk semua teman-teman kalian yang sudah tampil untuk menyampaikan pendapat kelompoknya. Percobaan kita kali ini adalah untuk membuktikan pernyataan Bernoulli, di mana Bernoulli menyatakan bahwa semakin besar kecepatan fluida, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil kecepatan fluida, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Dengan demikian, berarti percobaan kita pada pagi hari ini itu sudah terbukti dan sudah kalian buktikan. Artinya, percobaan kalian sudah hasil. Sekarang Ibu minta kalian untuk menyampaikan refleksi kembali untuk pertemuan kita kali ini. Silahkan yang ingin menyampaikan angkat tangannya. Dan jangan lupa diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Silahkan. Sudah cukup juga, Bu. Cuman itu tadi juga jaringan. Karena jaringan jadi banyak yang ketinggalan. Nggak terlalu banyak dengar. Oh iya, berarti dalam yang ketinggalan itu di Google Meet-nya ya, tetapi kalau untuk di WhatsApp tidak ya? Enggak. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teorema Torricelli. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan satu orang untuk menutup pembelajaran kita. Karena kita mulai dengan doa, maka akan kita akhiri kembali dengan doa. Intan, silahkan Intan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Intan. Terima kasih untuk semuanya. Jadi, seperti biasa, setelah saya tutup Google Meet ini, maka kita lanjut lagi ke grup WhatsApp, di mana akan saya kirimkan untuk evaluasi akhir pertemuan kedua, kemudian penilaian diri untuk pertemuan kedua. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik anak-anak, jika sudah selesai, Ibu akan mengirimkan link penilaian dirinya ya. Penilaian dirinya sudah selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran kita selanjutnya.